Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan Fintech Industri, Ibu Rista Alila Safri, SEMM, dan teman-teman yang sedang melihat video ini dari YouTube. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kebijakan dividen dan studi kasusnya pada PT Bukit Asam Tbk. Next slide. Adapun anggota-anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Stanley Kevin Sihombing, kemudian saya sendiri Eza Fahrido Putra, kemudian yang ketiga ada Alif Fatur Rahman. Baik, kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu kebijakan dividen, yang akan saya jelaskan sendiri. Kebijakan dividen yaitu kebijakan mengenai keputusan yang diambil perusahaan mengenai laba yang diperoleh, apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna membiayai investasi perusahaan di masa yang akan datang. Besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham karena investor lebih menyukai pengembalian yang berasal dari dividen dibandingkan dengan capital gain, menurut Abdillah tahun 2014. Kemudian penelitian Herawati tahun 2013 menemukan bahwa apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, dapat diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang, sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, penurunan pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek perusahaan yang buruk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia tahun 2013, Senata tahun 2016, dan Murniasi tahun 2018. Hasil penelitian mengenai kebijakan dividen yang salah satunya dilakukan oleh Novelian tahun 2016 menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan analisa tahun 2011 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Next slide. Kemudian teori-teori kebijakan dividen dari Sudana tahun 2009 terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Antara lain, yang pertama ada dividen intervalence theory. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani atau MM. Menurutnya, dividen irrelevance teori, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner. Berdasarkan bird in the hand theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Yang ketiga ada tax preference theory. Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Kemudian materi ketiga yaitu dividen residual. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, kebijakan yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Menurut teori tersebut, manajer keuangan akan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal. Ketiga, memanfaatkan laba ditahan. Dan keempat, membayar dividen jika ada sisa laba. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alif Fatur Rahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang efek klientel. Klientel efek merupakan perubahan harga saham akibat pengambilan keputusan perusahaan yang memicu reaksi investor. Perubahan kebijakan yang dipandang tidak menguntungkan oleh pemegang saham dapat menyebabkan mereka menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya sehingga menurunkan harga saham. Pergeseran kebijakan yang besar dapat mengganggu kepentingan jangka panjang perusahaan dan portofolio pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan menetapkan pola kebijakan dan menarik pelanggan tertentu, biasanya yang terbaik adalah tidak terlalu banyak mengutak-atiknya. Contohnya itu pada tahun 2016, CEO Norton West CEO Northern West Mutual mengumumkan secara terbuka dalam siaran pers penurunan suku bunga skala dividen sebesar 45 basis poin. Keputusan ini terbukti berdampak negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan, menyusul rencana yang diungkapkan perusahaan menurunkan tingkat dividen dari 5,45% menjadi 5%. Next slide, operator.
Adapun kontroversi pada kebijakan dividen. Yang pertama yaitu dividen dibagikan sebesar-besarnya. Argumentasi pendapat ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Argumen yang mendukung kebijakan ini adalah karena nantinya harga saham itu sangat dipengaruhi oleh besarnya dividen. Jadi dengan membagikan sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, maka harga saham pun akan ikut terdongkrak. Para pihak yang kontra mengkritisi kebijakan ini karena dividen meningkat itu harus dikarenakan oleh laba yang meningkat. Jadi jangan karena ingin harga saham tinggi, maka dividen itu pun dibagikan saja sebesar-besarnya tanpa melihat kondisi nyata pada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, laba akan lebih bermanfaat jika laba itu ditahan untuk diinvestasikan ke proyek usaha yang lebih menguntungkan dan tentunya lebih besar dari biaya modal. Yang kedua itu kebijakan dividen tidak relevan. Menurut nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya bagian laba yang akan dibagikan sebagai dividen, tetapi ditentukan oleh EBIT dan risiko perusahaan. Jadi menurut dividen adalah tidak relevan. Pernyataan didasari atas asumsi-asumsi yang lemah. Yang pertama seperti pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Yang kedua yaitu tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang ketiga tidak adanya pajak dan keempat kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Beberapa kali menentang pendapat karena biaya penerbitan saham baru atau biaya emisi akan mempengaruhi biaya modal. Jika biaya modal terpengaruh, nilai perusahaan juga akan terpengaruh. Yang ketiga yaitu dividen dibagikan sedikit mungkin. Pendapat bahwa dividen tidak relevan didasarkan atas pemikiran bahwa membagikan dividen dan menggantinya dengan menerbitkan saham baru mempunyai dampak yang sama terhadap kekayaan pemegang saham. Hal ini terjadi karena biaya penerbitan saham baru diabaikan. Padahal dalam dunia nyata biaya penerbitan saham baru tersebut ada walaupun besarnya hanya berkisar antara 2% hingga 4%. Namun jika jumlah saham baru yang diterbitkan besar, biaya ini juga akan besar. Sehingga menurut kelompok ini, daripada perusahaan harus menanggung biaya penerbitan saham baru yang berarti mengurangi harta mereka, maka apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana sebaiknya menggunakan laba ditahan dan dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Faktor di dunia nyata yang mendukung pengeluaran dividen yang rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pajak, yang kedua tingkat pengembalian yang diharapkan dividen dan pajak personal, ketiga biaya emisi atau saham atau flotation cost. Yang keempat itu batasan dividen. Next slide menurut operator. Adapun tipe dan cara pembayaran dividen. Cara pembayaran dividen yang pertama yaitu dividen interim. Istilah ini merujuk pada dividen bersifat sementara yang dinyatakan serta dibayarkan sebelum pembagian keuntungan tahunan perusahaan ditetapkan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen interim dilakukan secara berkala dalam periode waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu dividen final. Metode pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan ditetapkan di catatan periode tertentu. Adapun cara pembagian dividen yang pertama declaration date. Tanggal ini adalah waktu saat perusahaan mengumumkan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Declaration date akan dilakukan sebelum dividen saham dibagikan. Yang kedua yaitu dividen. Hari terakhir pada investor bisa menerima hak pembagian dividen saham. Pada hari ini, investor yang masih memegang saham dari perusahaan bersangkutan pada tanggal kumulatif dividen, maka berhak untuk mendapatkan saham sesuai yang dijanjikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ex dividen. Waktu perdagangan saat investor tidak lagi mendapatkan hak dividen. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk melakukan pembelian saham sebelum kumulatif dividen. Yang keempat yaitu pencatatan. Saat tanggal pencatatan dimulai, maka perusahaan akan melakukan pendataan terhadap siapa saja yang memegang saham perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan dividen. Apabila ada pemegang saham yang membeli saham saat atau setelah ex dividen, maka investor tersebut berhak mendapatkan dividen di tahun depan atau periode selanjutnya. Yang terakhir yaitu pembayaran dividen.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pembayaran dividen adalah waktu yang selalu diinginkan oleh para pemegang saham. Pada tanggal tersebut, perusahaan akan membagikan keuntungan ke para investor. Nilai yang diterima akan disesuaikan dengan jumlah investasi yang mereka tanamkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Stanley. Kepada Stanley saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada PT Bukit Asam Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Bukit Asam Tbk merupakan sebuah perusahaan pertambangan batu bara milik negara yang berdiri pada 2 Maret 1941. PT Bukit Asam Tbk ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pertambangan batu bara. Kegiatan usahanya termasuk melakukan operasi pertambangan batu bara termasuk penelitian, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Dan mengoperasikan beberapa pelabuhan dan dermaga untuk batu bara, baik untuk penggunaan internal ataupun eksternal. Dalam mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas dan menyediakan pertambangan batu bara dan konsultasi serta layanan rekayasa terkait produksi. Baik, di sini ada studi kasus pada PTBA. Pembayaran dividen saham PTBA, manajemen PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, mengumumkan rencana pembayaran dividen saham yang bakal memuaskan investor. Sesuai hasil rapat umum pemegang saham pada waktu hari itu, emiten tambang batu bara ini membagikan sebuah dividen sebesar 12,56 triliun untuk pemegang saham PTBA. Jumlah pembayaran dividen ini saham PTBA ini setara dengan 100% dari laba bersih tahun 2022 lalu. Dengan nada tersebut, setiap pemegang satu saham PTBA tentunya akan mendapatkan pembayaran dividen sebesar 1.090 per saham. Nilai pembayaran dividen saham PTBA itu meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 lalu, pembayaran dividen saham PTBA itu mencapai Rp688,51. Total pembayaran dividen saham tahun 2022 mencapai 7,9 triliun. Baik, efek klientel yang terjadi pada saat pengumuman besaran dividen, investor yang mencari pendapatan dividen tentunya akan membeli saham sebelum ex-date-nya. Maka dari itu, chart itu sebelum ex-date mengalami kenaikan hingga menembus sebuah garis resistennya. Adapun kontroversinya dalam pembagian dividen saham PT Bukit Asam Tbk ini, yaitu yang pertama ukuran dan frekuensi dividen saham, yang kedua dampak terhadap nilai saham, yang ketiga ada efek terhadap likuiditas, dan keempat ada tujuan reinvestasi dan versus pembagian dividen. Yang kelima ada pengaruh pemerintah ataupun regulasi. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan tentang kebijakan dividen. Sedikit kesimpulan dari saya, kebijakan dividen merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi laba mereka terhadap pemegang saham. Ini merupakan keputusan yang penting yang harus dipertimbangkan dengan cermat karena memiliki dampak signifikan kepada pemegang saham dan nilai perusahaan. Kebijakan dividen merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Pilihan kebijakan dividen dapat berdampak langsung pada hubungan perusahaan dengan pemegang saham dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tipe, cara pembayaran, serta efek dari kebijakan dividen adalah kunci dalam pengelolaan perusahaan yang sukses. Keputusan tentang kebijakan dividen harus selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan harapan pemegang saham. Baik, itu saja presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan harapan kami untuk teman-teman yang menyimak materi ini dapat berkomentar di YouTube dan video yang telah kami upload. Sekian, saya mewakili kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.